Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan semester Gasal ini dalam mata kuliah psikologi. Jadi psikologi umum. Kemudian sebelum kita awali, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Terima kasih. Jadi teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikologi. Jadi ada beberapa learning objektif atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai ya, untuk perkuliahan pertama dan kedua nanti. Yang pertama penjelasan definisi psikologi, yang kedua mengenai ruang lingkup maupun objek studi dari psikologi itu sendiri, dan yang ketiga bagaimana pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan. Kenapa orang pendidikan itu harus belajar psikologi. Nah, karena ini perkuliahan memperkenalkan dulu ya, saya kenalan dulu. Yang pertama nama saya Muhammad Syifaul Muntafi, alamat Baron Nganjuk, mungkin ada dari teman-teman yang berasal dari Nganjuk. Kemudian pendidikan, saya lulus dari Fakultas Psikologi UIN Malang tahun 2014. Untuk S2 saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Neuroscience di Maastricht University di Belanda, lulus tahun 2017. Nah, jika teman-teman akan ini komunikasi atau tanya sesuatu ke saya, maka jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya di nomor telepon berikut ini ya. Misalnya untuk izin perkuliahan atau apa ya, tanya pertanyaan tentang tugas gitu misalnya. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Nah, saya awali dulu perkuliahannya ya, materi mengenai psikologi ini. Nah, kita itu kan sering kali mendengar istilah psikologi. Nah, biasanya psikologi itu merujuk pada apa sih? Misalnya ada berita pengungsi Merapi mulai alami beban psikologis. Nah, kayak gini biasanya merujuk pada apa? Ya, pada emosional ya. Jadi orang habis kena bencana merasa sedih, merasa susah ya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, bahkan mungkin kehilangan anggota keluarganya. Maka akhirnya mereka mengalami beban psikologis. Itu salah satu representasi kata-kata psikologi. Kemudian kalau dalam berita yang lain misalnya, ada berita faktor psikologis bukan satu-satunya penyebab kecelakaan. Nah, ini merujuk pada aspek apa faktor psikologisnya kira-kira? Ya, benar ya. Jadi misalnya merujuk pada aspek konsentrasi. Kenapa orang itu bisa kecelakaan? Ya karena mungkin naik motor nggak konsentrasi. Naik motor tidak fokus. Pikirannya kemana-mana. Akhirnya mengalami kecelakaan. Itu misalnya salah satu representasi. Atau hal-hal yang bisa merujuk pada psikologi. Nah, kemudian, lalu apa definisinya psikologi itu? Jadi psikologi itu secara bahasa, maknanya berasal dari kata psike dan logos. Ini bahasa Yunani. Jadi banyak ilmu itu yang berasal dari bahasa Yunani. Dan biologi itu juga dari bahasa Yunani. Apa? Bios dan logos. Kalau psikologi, psike dan logos. Psike itu artinya jiwa. Kalau logos artinya ilmu. Berarti kalau dua kata ini kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah definisi, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Itu secara definisi bahasa. Nah, tapi ada yang perlu kita tekankan di sini, bahwa jiwa itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak tampak. Bagaimana hal yang tidak tampak itu bisa dikaji? Bagaimana? Ya harus diteliti sesuatu yang bisa mencerminkannya, yaitu apa? Perilaku dan proses mental. Maka kemudian definisi konseptual atau secara istilah yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan psikologi adalah kajian ilmiah sistematik mengenai perilaku dan proses mental. Di sini ada kata kunci ilmiah dan sistematik. Maksudnya apa? Maksudnya psikologi sebagai sebuah keilmuan itu dibangun berdasarkan metode tertentu.
Jadi banyak kajian mengenai perilaku dan proses mental, tidak hanya psikologi. Ada namanya grafologi ya. Misalnya kajian tentang kepribadian orang melalui garis tangan, tulisan tangan, itu grafologi. Atau misalnya melalui apa? Bentuk wajah, palmistry. Palmistry bentuk tangan ya. Kalau bentuk wajah itu apa ya? Lupa saya namanya. Ya, itu juga kajian perilaku. Tapi apakah itu ilmiah dan sistematik? Tidak, karena apa? Tidak dirumuskan berdasarkan metode yang terstandar dalam psikologi. Jadi psikologi itu punya madhab tertentu, punya metode penarikan tertentu. Jadi kalau sampai belajar fikih, fikih itu kan ada metode usul fikihnya ya. Tadi itu terstandar. Psikologi juga sama. Kesimpulan atau hasil ijtihadnya ya. Itu merupakan hasil dari sebuah penerapan metode penelitian yang terstandar. Tidak asal. Tidak asal melontarkan asumsi atau teori-teori. Itu bedanya ilmiah dan tidak ilmiah. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan psikologi kalau dia memenuhi standar atau kaidah ilmiah. Nanti di pertemuan kedua akan kita bahas apa yang disebut dengan penelitian ilmiah. Jadi psikologi itu yang dipelajari apa? Perilaku dan proses mental. Karena perilaku dan proses mental itu mencerminkan kondisi kejiwaan. Perilaku itu adalah reaksi eksternal individu terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau ada orang sedih, perilakunya apa? Nangis. Nah, itu kan representasi kondisi kejiwaan. Ada orang tertawa, ada orang bahagia, perilakunya tertawa, sumringah, senyum. Nah, itu sebagai representasi kondisi kejiwaan. Selain perilaku, psikologi juga mengkaji proses mental, yaitu sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung, tapi bisa disimpulkan. Ya. Jadi proses mental itu nggak bisa diamati secara langsung, tapi bisa disimpulkan. Contoh yang paling mudah apa? Contohnya adalah proses berpikir. Contohnya adalah proses berpikir. Jadi proses berpikir itu kan tidak bisa kita membongkar isi kepala orang untuk tahu proses berpikir itu gimana. Proses berpikir untutannya gimana kan tidak tahu, tapi itu bisa kita simpulkan. Jadi misalnya termasuk proses kecerdasan, ya, orang itu kok cerdas, kan nggak bisa kita bongkar isi kepalanya langsung untuk mengetahui orang itu cerdas apa tidak. Tapi apa bisa kita simpulkan melalui sebuah instrumen misalnya tes intelijensi untuk mengetahui orang itu cerdas apa tidak, untuk mengetahui orang itu proses berpikirnya normal apa tidak. Itu proses-proses mental. Jadi psikologi tadi apa definisinya? Ilmu yang mempelajari tentang kondisi kejiwaan yang direpresentasikan oleh proses mental dan perilaku. Dan psikologi itu merupakan sebuah kajian yang ilmiah dan sistematik. Lalu bagaimana psikologi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi psikologi ini mempelajari manusia ya, nanti saya jelaskan. Karena psikologi membahas manusia, berarti dia akan selalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Dan dimanapun kan selalu ada manusia. Sampai belajar pendidikan yang sampai tangani manusia. Belajar kesehatan yang sampai tangani manusia juga. Dan di setiap unsur bidang tersebut itu selalu ada komponen perilakunya. Apalagi pembelajaran. Nah, pembelajaran itu unsur materinya cuma berapa persen. Selebihnya adalah proses psikologis. Proses belajar itu tujuannya adalah menghasilkan perubahan perilaku. Nah, ini kan ada perilaku. Berarti ada kajian psikologis di situ. Itu. Dimanapun juga sama. Di ekonomi juga sama. Bahkan ada, kalau tidak salah, pendirinya Bukalapak itu bilang ilmu marketing itu isinya ya psikologi sebenarnya. Memanipulasi bagaimana orang itu biar menyukai produk. Misalnya ini, produk ini. Tombol like gitu di Facebook. Nah, itu ditemukan juga oleh ahli psikologi. Karena di teori psikologi itu ada. Orang kalau perilakunya mendapat reward, mendapat feedback yang positif, dia akan cenderung mengulangi perilakunya.
Atau misalnya dalam marketing gitu ya. Sampean kalau mencari sesuatu itu berdasarkan apa? Di Google itu tombol rating. Ya, ini kan juga dari teori bahwa orang itu akan membeli jika dia ada rekomendasi dari orang lain. Ini kan perilaku sekali ya, sesuatu yang psikologis sekali. Jadi dimanapun ada manusia, di situ pasti psikologi akan diterapkan. Kemudian objek studi psikologi. Jadi psikologi itu objek studinya apa yang dipelajari? Psikologi itu belajar apa? Manusia. Manusia kita ini kan manusia. Lalu manusia itu ada apanya? Manusia itu satu ada proses biologis. Di manusia itu ada komponen biologisnya. Kita juga punya komponen biologisnya. Entah itu sel, organ, apalagi. Ini. Kemudian perilaku dan proses mental itu juga punya komponen psikologis, komponen biologis. Apa komponen biologis yang bertanggung jawab terhadap perilaku dan proses mental itu? Apa kira-kira komponen biologisnya? Organ apa? Otak ya. Jadi otak itu bertanggung jawab terhadap segala proses mental. Jadi kalau ada orang menangis, orang bersedih, orang tertawa, nah itu organ yang bertanggung jawab apa? Otaknya apa hatinya? Perasaan itu. Otak apa hati organnya? Otak ya, bukan hati. Kalau hati itu kan tugasnya menetralisir racun ya dalam tubuh. Jadi emosi, proses emosi itu berlangsung di otak. Kita senang, kita bahagia, itu ada hormon tertentu di otak yang berproduksi gitu. Akhirnya kita jadi senang. Semua proses mental itu dikendalikan oleh organ yang namanya otak. Maka otak itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Manusia belum bisa meniru, sepersepuluhnya pun belum bisa meniru cara kerja otak manusia gitu. Itu otak. Bahkan orang itu dikatakan mati sebenarnya itu bukan karena kematian. Itu kalau orang sudah otaknya tidak berfungsi, itu sudah dianggap mati, otaknya sudah tidak bekerja. Itu pentingnya otak. Jadi sampean harus bisa membedakan otak dan hati. Jadi hati itu ada hati yang sebagai wujud biologis, ada hati yang dalam artian perasaan, atau hati yang dalam artian fungsi psikologis, bukan wujud biologis. Jadi hati itu ada dua fungsi-fungsi, merujuk pada dua fungsi ya. Dia kalau berfungsi sebagai biologis ya menyerap otak. Tapi kalau dia sebagai fungsi psikologis atau metafisik, hati ya tugasnya ya dimaksud hati itu ya perasaan itu. Kemudian komponennya yang kedua, manusia itu juga punya komponen kepribadian. Jadi manusia itu unik. Satu pribadi satu dengan pribadi yang lainnya itu bisa berbeda. Sekalipun dia berasal dari ayah dan ibu yang sama. Kalau kita bedakan sama apa misalnya ada sebuah pabrik ya, mobil katakanlah Toyota memproduksi mobil. Itu treatmentnya sama, caranya sama, hasilnya juga akan sama. Nggak ada Toyota itu gas-gasannya yuk kayak gitu ya, remnya kayak gitu, apa shock breakernya juga kayak gitu ya, ada yang keras, kadang dan macam-macam ya, karakteristiknya sama, fitur-fiturnya sama. Tapi manusia tidak. Sama ayah, sama ibu, cara didiknya sama, cara memperlakukannya sama, hasilnya itu bisa beda sekali. Ada yang kakaknya itu misalnya sabar, penyayang, gitu. Adiknya itu suka muringan. Itu kan banyak yang seperti itu. Itu karena keunikan manusia itu namanya komponen kepribadian. Sesuatu yang menjadi karakter atau ciri khas manusia yang membedakannya dengan individu yang lain. Ini kepribadian. Kemudian yang ketiga, manusia itu ada komponen kognisi. Kognisi itu apa artinya? Kognisi itu artinya pikiran. Kognisi itu artinya pikiran atau akal. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu sama punya biologis, sama punya otaknya. Manusia juga sama punya otaknya, tapi apa? Fungsi akalnya berbeda. Fungsi akalnya berbeda. Jadi binatang itu misalnya
sapi gitu ya, atau monyet itu. Bahkan otak monyet itu lebih gede ketimbang otak manusia. Tapi dari dulu sampai sekarang, monyet itu ya gitu-gitu aja. Hidupnya ya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Dari dulu monyet kalau nggak makan, tidur ya ini apa kebutuhan biologis lain. Tapi manusia tidak, dia punya fungsi kognitif. Salah satu fungsi kognitif yang handal itu apa misalnya kemampuan berbahasa. Ini yang tidak berkembang di spesies lain. Sapi itu punya otak, tapi suruh ngomong ya gitu-gitu aja. Sapi itu dari lahir ngomongnya ya moh gitu ya, atau kucing itu dari lahir ngomongnya meong, sampai mati juga meong, nggak tambah bahasanya, kosakatanya tidak tambah. Tapi kalau manusia berbeda, dia dari lahir nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis. Nanti dewasa bisa mengucapkan satu atau dua kosakata ya, mama, papa. Sampai gede semakin fasih. Bahkan semakin bisa menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang tidak tampak. Itu adalah salah satu daya akal yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Kemudian manusia itu juga ada komponen yang namanya komponen emosi. Emosi itu artinya apa? Emosi itu artinya perasaan. Maka kalau ada istilah perlakukanlah manusia secara manusiawi, ya maksudnya diperlakukan perasaannya. Di orang itu punya unsur perasaan. Bisa merasa sedih, bisa merasa senang. Komponen yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk bertindak atau ambisi. Jadi manusia itu punya yang namanya ambisi. Ini juga yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Kalau binatang itu ambisinya cuma satu dia, untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi apapun yang dia lakukan adalah dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Binatang apapun, ya sapi, kambing gitu ya. Kalau sudah makan ya sudah, makan, tidur, kemudian BAB, bereproduksi, ya sudah. Ambisinya sudah terpenuhi, kemauannya sudah terpenuhi. Tapi manusia tidak. Manusia itu ambisinya banyak. Dan semakin terpenuhi itu bukan malah puas kadang, tapi malah apa? Merasa tidak puas. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Ya jadi dari dulu itu kambing ya cuma gitu-gitu aja hidupnya. Nggak ada kambing yang mencalonkan diri jadi presiden. Tapi kalau manusia tidak, ada yang ambisinya pengen populer ya, pengen punya subscriber sampai berjuta-juta, pengen punya follower yang banyak. Ada yang ambisinya kekuasaan ya, sangat haus kekuasaan. Apapun dilakukan yang penting berkuasa, nggak peduli sikut kanan, sikut kiri, injak bawahan dan lain sebagainya. Itu motivasi. Jadi manusia itu motivasinya sangat berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang terakhir, manusia itu juga punya sisi yang namanya spiritual. Ini memang tidak terlalu banyak dibahas di psikologi. Spiritual itu kalau menurut kita mengacu pada kecerdasan ruhania gitu. Ini juga bisa merujuk pada hati gitu. Jadi orang itu kalau punya spiritual, dia hatinya tidak mati. Misalnya melihat orang lain merasa kesusahan, oh itu terenyuh, berarti spiritualnya hidup, hatinya hidup. Atau misalnya orang kalau punya spiritual, dia menyadari eksistensi sesuatu di luar dirinya. Jadi ada kecerdasan spiritual itu salah satunya kemampuan seseorang untuk transenden, terhubung dengan sesuatu yang besar di luar dirinya. Dalam hal ini bisa Tuhan, bisa apapun ya, peristiwa apapun. Jadi menurut orang yang punya spiritual, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang berlangsung secara kebetulan. Pasti atas kehendak yang maha kuasa. Atau pokoknya ada hubungan antar kejadian gitu ya. Misalnya apa? Kalau kita habis menganiaya orang tiba-tiba kena karmanya. Oh, ini berarti orang punya spiritual yang tinggi. Itu komponen dari manusia. Nanti untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail di slide atau pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu ya untuk pembahasan ini.